Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Cira Caniago. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kebakaran melanda 3 unit rumah di Jalan Serang Lorong 4 Kabupaten Toraja Utara. Kasus ruda paksa melibatkan 2 anak pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten Goa. Kericuhan mewarnai unjuk rasa di kantor KPU Sinjai saat penghitungan suara ulang. Kebakaran di Jalan Serang Lorong 4 Rantepao, Kabupaten Toraja Utara memicu kepanikan warga karena terjadi di kawasan permukiman padat penduduk. Akibat kebakaran ini, 3 unit rumah ludes terbakar. Asap tebal dan kobaran api membumbung tinggi di Jalan Serang Lorong 4, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Minggu petang. Kebakaran yang terjadi di tengah permukiman padat penduduk ini membuat warga di sekitar lokasi kejadian panik dan berhamburan keluar rumah sambil menyelamatkan harta benda mereka. Warga yang ada di lokasi berusaha keras memadamkan api dengan alat seadanya. Namun tiupan angin yang kencang dan bangunan yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat menjalar. 3 unit rumah kontrakan rata dengan tanah. Api baru bisa dipadamkan sejam kemudian setelah warga berusaha keras memadamkan api dengan peralatan seadanya. Pemadam kebakaran belum datang? Belum datang sama sekali. Untung ada warga yang membantu menyiram sampai tidak fokusan apinya, Pak. Oh, jadi ini apinya dipadamkan dengan secara Manual. manual. Iya, dengan alat seadanya. Seperti itu yang kita lihat, seperti ini ada air dari rumah kos-kosan orang tukang buka saja. Sementara itu penyebab munculnya api belum diketahui pasti. Polisi masih melakukan penyelidikan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai hingga ratusan juta rupiah. Wahyudi Baso melaporkan dari Kabupaten Toraja Utara. Nelayan yang dilaporkan hilang saat melaut di Kabupaten Luwu akhirnya ditemukan tim SAR gabungan dalam kondisi sudah meninggal. Korban awalnya dilaporkan hilang saat melaut dan hendak memeriksa tanaman rumput laut miliknya. Suwardi, 30 tahun, nelayan warga desa Lampuara, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, Sabtu pekan lalu dilaporkan hilang saat melaut akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal. Tim SAR gabungan dengan menggunakan perahu karet dibantu warga melakukan pencarian di sekitar lokasi tanaman rumput laut milik korban. Jenazah korban ditemukan dalam kondisi mengapung tidak jauh dari lokasi tanaman rumput laut miliknya. Korban atas nama Suwardi, umur 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat desa Lampuara, Kecamatan Ponrang Selatan, ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Korban dilaporkan hilang pada Jumat pekan lalu. Saat itu perahu korban ditemukan dalam keadaan kosong. Pencarian sempat dilakukan namun terkendala cuaca buruk. Jenazah korban langsung dievakuasi oleh tim SAR gabungan ke rumah duka untuk diserahkan kepada keluarga. Wahyudi Baso melaporkan dari Kota Palopo. Jasad bayi perempuan ditemukan membusuk di pinggir jalan dekat Tanggul Sungai Jene, Berang di Kabupaten Goa. Penemuan jasad bayi ini pun langsung menggegerkan warga. Warga di sekitar Tanggul Sungai Jene Berang di Dusun Taborong, Desa Bontoala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa digegerkan dengan temuan jasad bayi yang membusuk terbungkus kain putih. Kondisi bayi sangat mengenaskan karena telah membengkak. Diduga bayi ini sengaja dibuang oleh orang tuanya sejak 3 hari lalu. Jasad bayi ini pertama kali tercium oleh seorang warga yang pulang dari masjid. Warga yang melihat adanya jasad bayi terbungkus kain putih langsung menghubungi polisi. Pulang dari sholat di Masjid Finis Jene Berang. Terus dia datang ke rumah, panggil saya, katanya ada anak bayi dibuang. Jadi pas di sini Pak, di dekat pohon. Sudah meninggal, sudah membengkak badannya. Tidak, saya yang tutup sarung. Dalam keadaan Tidak ada. Tim Inafis Satreskrim Polres Goa tiba di lokasi penemuan bayi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara.
Usai diidentifikasi, jasad bayi langsung dievakuasi petugas dan dibawa ke Rumah Sakit Polri Bayangkara Makassar untuk dilakukan pemeriksaan. Temuan bayi yang berjenis perempuan itu ditemukan oleh warga di bantaran Sungai Jeneberang. Kemudian bayi tersebut sudah meninggal dan sekarang sudah ditangani oleh identifikasi dari Polres Goa. Penemuan jasad bayi ini dalam penyelidikan aparat Polsek Palangga dan Satreskrim Polres Goa untuk mengetahui siapa orang tua bayi malang ini. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Kasus ruda paksa melibatkan 2 anak pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten Goa. Bejatnya lagi, korban ruda paksa di dalam mobil dinas milik orang tuanya. 2 anak pejabat publik di lingkup pemerintahan Kabupaten Goa terlibat kasus ruda paksa. Mirisnya lagi, pelaku menggunakan mobil dinas untuk melakukan tindakan bejatnya itu. Korban berinisial NMY, 20 tahun, tiba di Polres Goa untuk memberikan keterangan terkait dugaan ruda paksa yang dilakukan oleh ketiga pemuda. Mereka yaitu Muhammad Yusuf, 24 tahun, Ilo, 24 tahun, dan Ucok, 21 tahun. Pemeriksaan dilakukan di tempat terpisah. Setelah korban memberikan keterangannya, korban lalu dibawa Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polres Goa ke rumah aman untuk pemulihan dari traumanya. Sementara ketiga pelaku satu persatu diperiksa tim penyidik. Perbuatan bejat itu berawal ketika pelaku utama Muhammad Yusuf menjemput korban menggunakan mobil dinas milik orang tua dari pelaku Ilo. Pelaku utama dengan korban merupakan mantan kekasih. Tanpa disadari oleh korban, ternyata ada 2 pelaku lainnya di dalam mobil bersembunyi di bagian kursi belakang mobil. Kasus ini terungkap setelah korban terus teriak meminta tolong dan melakukan perlawanan hingga mengundang perhatian warga setempat. Peristiwa itu terjadi pada Sabtu pekan lalu. Jadi yang pertama itu melakukan, yang kedua ini dia melakukan penyekapan terhadap korban karena korban pada saat itu melakukan perlawanan atau meronta sehingga tidak terjadi pemerkosaan seperti yang dilakukan oleh pelaku pertama. Tapi sempat ingin Polisi masih mendalami motif ketiga pelaku ruda paksa itu. Polisi juga masih mencari tahu iming-iming pelaku yang menjemput korban di apartemennya di Kota Makassar, lalu membawanya ke Kabupaten Goa untuk diruda paksa bersama 2 rekannya. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Video mesum sepasang kekasih di pelataran Masjid B.J. Habibie, Kota Parepare beredar di media sosial. Video itu diduga direkam warga dari dalam mobil yang parkir di pelataran masjid. Video sepasang kekasih diduga berbuat mesum di pelataran Masjid B.J. Habibie, Kota Parepare beredar luas di media sosial. Video ini diduga direkam warga dari dalam mobil yang parkir di pelataran masjid. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kota Parepare mengatakan masih mengumpulkan informasi terkait identitas sepasang kekasih tersebut. Iya, jadi yang terkait dengan video yang sementara beredar di halaman Masjid Terapung B.J. Habibie. Ya. Jadi dari pihak kami sementara melakukan penyelidikan. Jadi sementara kita selidiki kebenaran dan identitas ya pelaku seperti itu. Warga pun menyayangkan perekam sepasang kekasih itu, padahal seharusnya warga itu menegur sepasang kekasih yang sedang memadu kasih agar tidak berbuat senonoh di pelataran masjid. Seperti apa, Pak? Seharusnya kan tidak dilakukan seperti itu ya, karena ini kan daerah tempat ibadah. Seharusnya yang perekamnya juga ikut menegur, bukan cuma merekam saja. Merekam saja ya. Iya. Dalam peraturan daerah Kota Parepare terkait tertib sosial pasal 14 disebutkan, setiap orang dilarang melakukan dan berperilaku asusila di zona hijau dan tempat umum. Ancaman hukumannya 6 bulan dan denda Rp25 juta. Suwardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare.